Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di kesempatan hari ini kita selalu dalam keadaan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi bimbingan konseling kelompok terkait dengan pembelajaran atau pentingnya belajar daring di era pandemi sekarang ini. Kenapa Bapak memberikan materi ini, yaitu adalah dengan tujuan adalah merubah sikap dalam belajar secara online dengan baik terutama. Kemudian tujuannya adalah berupa tindakan bagi anak-anak sekalian, yaitu memperbaiki sikap dalam belajar di era pandemik ini yang sesuai dengan dirinya. Kemudian Bapak harapkan dengan Bapak memberikan materi ini, kalian dapat menganalisa apa yang Bapak sampaikan nantinya. Kemudian untuk mengefisienkan waktu, yang pertama yang kami bahas atau yang Bapak bahas adalah tentang pengertian belajar daring itu. Kemudian yang kedua adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga terkait dengan media-media yang digunakan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah hal-hal yang perlu atau perilaku yang perlu Anda siapkan untuk belajar secara online atau daring itu. Kemudian yang pertama adalah Bapak Menteri atau Mas Menteri yang sering akrab disampaikan, Mas Menteri Mendikbud, Mas Nadiem Makarim, menjelaskan sejumlah daerah di kawasan Indonesia itu semuanya, hampir semuanya, seluruhnya sudah terkena atau terdampak dengan penyebaran virus corona, sehingga khawatir bahwa nantinya anak-anak di Indonesia, terutama anak yang masih di kalangan menengah ke bawah, itu terinfeksi virus tersebut. Nah, pastinya dari pihak kementerian akan memberikan semacam solusi bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik. Pastinya itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara berbasis teknologi pendidikannya atau daring. Baiklah, membahas tentang jenis daring itu sendiri adalah akronim dari dalam jaringan, yaitu semacam pendidikan yang dilakukan dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, kemudian internet, dan sebagainya. Dengan kata lain, pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS, seperti menggunakan Zoom, Meet, dan lain-lain. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan yang pertama, yaitu mengenai belajar melalui aplikasi, yaitu berkaitan dengan subtema, yaitu metode yang digunakan, yaitu belajar melalui aplikasi. Metode yang pertama ini banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi ajar melalui sebuah aplikasi guru dan membuat guru kelas berdasarkan materi yang diajarkan. Biasanya guru menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, maupun Google Group. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan tugas melalui aplikasi. Metode belajar ini dilakukan oleh guru dengan memberikan Anda semua atau siswa-siswa semua ada tugas melalui aplikasi. Biasanya guru menggunakan aplikasi Google Form yang bisa langsung diupload dan dikoreksi oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah belajar sesuai dengan jadwal dari sekolah. Anak-anak harus memantau segala macam jenis atau segala macam tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga bisa dipandu oleh Bapak Ibu guru, terutama guru mata pelajaran, sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah. Para guru mata pelajaran biasanya memantau Anda diskusi di grup WA kelas, terutama bila ada pertanyaan dari siswa. Dengan begitu proses belajar tetap berjalan secara efektif. Kemudian yang ketiga adalah saya akan menyampaikan berkaitan dengan media-media yang digunakan. Jadi anak-anakku semuanya, nanti anak-anakku bisa menggunakan beberapa media yang digunakan untuk pembelajaran daring itu sendiri. Yang pertama biasanya adalah menggunakan WhatsApp.
Kemudian untuk semacam meeting bisa menggunakan Google Meet. Selanjutnya adalah blog, kemudian Zoom, kemudian bisa Webex, kemudian bisa Messenger atau Instagram Live atau YouTube Live, kemudian Model, kemudian Edmodo, dan banyak lain yang bisa digunakan. Semua itu tergantung anak-anak mau memilih yang mana. Fleksibel. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir adalah, nah ini yang sangat penting anak-anakku. Perilaku yang seharusnya diperhatikan anak-anak semua ketika belajar daring. Itu apa saja? Yang pertama, yang harus dilihat adalah manajemen waktunya. Jadi anak-anak waktu belajar dengan teratur, tidak perlu untuk menunda-nunda tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, yang harus dipersiapkan adalah teknologi yang dibutuhkan. Terutama yang penting di sini adalah perangkat untuk kepentingan pembelajaran ya anak-anakku. Ingat, perangkat untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian yang kedua, teknologi yang dibutuhkan adalah apa? Jejaring internet. Itu sangat penting sekali. Tanpa itu pembelajaran daring kemungkinan tidak akan bisa berjalan dengan baik atau dengan lancar. Kemudian yang ketiga adalah belajar dengan serius. Nah, di sini saya harapkan anak-anak tetap fokus. Jadi maksudnya belajar serius adalah fokus. Jadi ketika buka WhatsApp atau apa, kalian tidak boleh langsung misalnya chatting, harus fokus pada pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mata pelajaran terutama. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah jaga komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi jaga komunikasi itu penting sekali. Walaupun sekarang sistemnya tidak tatap muka, jadi bisa via telepon atau via voice note, itu sangat penting. Kemudian dengan teman sekelas juga sangat perlu komunikasinya. Nah, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Memang di tengah penyebaran virus corona atau COVID-19, pembelajaran daring terus tetap kita lakukan sebagai alternatif pengganti metode pembelajaran tatap muka. Walaupun sebenarnya belajar di ruang kelas atau tatap muka itu adalah sangat efektif dan tidak tergantikan oleh apapun. Demikianlah anak-anakku materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada kesalahan atau tutur kata Bapak yang kurang berkenan atau kurang sesuai, saya selaku guru BK kalian atau guru pembimbing kalian di sekolah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti apabila anak-anakku kurang paham dan kurang mengerti tentang materi yang Bapak sampaikan dalam bimbingan kelompok ini, silahkan anak-anakku bisa langsung hubungi Bapak secara jabri. Nanti bisa saya sampaikan via WhatsApp. Nanti kita bisa saling berdiskusi di WA Group. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, salam sehat, salam bahagia, tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap sehat anak-anakku.